Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis perencanaan pemasaran perusahaan Toyota yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Fikar Hanun, dengan NIM 55022000040, dengan Muhammad Agung Bimantoro dengan NIM 55022000044, dan Maulana Zulkarnain Aziz dengan NIM 55022000034. Berikutnya, di sini ada visi misi perusahaan, yaitu dengan visi menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Berikutnya ada misi perusahaan, yaitu yang pertama, cara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapai kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Yang keempat, untuk mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek, misalnya pemenuhan peraturan, lingkungan, dan lain-lain. Berikutnya ada tujuan perusahaan, yaitu menjadikan market leader, number one in sales, volume, and market share, yaitu menjadi pemimpin pasar dalam bisnis otomotif dengan volume penjualan nomor 1. Berikutnya ada segmentasi pasar, yaitu yang terdiri dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografi, dan segmentasi behavioral. Oke, yang pertama segmentasi geografis, yaitu dalam mendukung penjualan dan layanan purna jual. Toyota Astra Motor dibantu oleh 5 dealer utama yang membawahi dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antara sebagai berikut. Yang pertama ada Auto 2000, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan, serta sebagian Sumatera. Yang kedua, ada PT New Ratna Motor, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang ketiga ada NV Haji Kala CRD.co, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang keempat ada PT Hasrat Abadi, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Ternate, dan Papua. Yang kelima ada PT Agung Automal, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Batam. Berikutnya segmentasi demografi, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, mobil yang ditawarkan dapat dibeli oleh pria maupun wanita. Yang kedua ada golongan usia, yaitu minimal 17 tahun dikarenakan dalam proses pembelian harus menggunakan KTP. Yang ketiga ada harga, yaitu Toyota menawarkan harga mobil yang bervariasi sesuai dengan keinginan pembeli. Yang keempat yaitu jumlah keluarga. Toyota menawarkan berbagai jenis mobil sesuai keinginan pembeli. Berikutnya ada segmentasi psikografi. Yang pertama ada kelas sosial, yaitu Toyota menawarkan produk dengan berbagai jenis kalangan, seperti dewasa ataupun seperti orang tua. Yang kedua ada desain, yaitu Toyota selalu mengeluarkan desain mobil yang inovatif. Yang ketiga jenis, Toyota menawarkan jenis-jenis mobil seperti mini MPV, MPV, sedan,
SUV, pick up, dan truk sehingga pembeli dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang berikutnya yaitu segmentasi behavioral. Pertama, spare part Toyota yang mudah didapat dan cukup murah sehingga harganya terjangkau. Kaki-kaki mobil yang lebih awet dibandingkan dengan pesaing. Dan yang terpenting yaitu customer care 24 jam. Jadi ketika ada customer yang melakukan keluhan-keluhan terkait kendaraannya bisa menghubungi dealer auto Toyota terdekat. Berikutnya. Oke, berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Agung. Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada target pasar Toyota. PT Toyota Astra Motor membidik target pasar yang sangat luas. Toyota menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Toyota memiliki variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap tingkat ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi harga. Lalu di sini ada analisis SWOT, ada strength, posisi pasar dan pengenalan merek yang kuat. Toyota memiliki pasar yang kuat di berbagai geografi di seluruh dunia. Pangsa pasar perusahaan untuk merek Toyota dan Lexus tidak termasuk kendaraan mini di Jepang adalah 45,5% tahun 2012. Lalu yang kedua ada opportunities. Tumbuhnya industri otomotif global, industri otomotif sangat terpengaruh oleh penurunan ekonomi. Dengan penurunan pendapat tercatat pada tahun 2008 dan 2009. Lalu ada weakness. Penarikan produk dapat mempengaruhi citra merek. Toyota telah melakukan sejumlah produk di masa lalu yang dapat mempengaruhi citra merek dan penjualan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir ada trade, yaitu persaingan ketat. Pasar otomotif di seluruh dunia sangat kompetitif. Toyota menghadapi persaingan yang kuat dari produsen otomotif di berbagai pasarnya. Yang selanjutnya ada strategi dan taktik perusahaan. Strategi diferensiasi yang diterapkan oleh Toyota membantunya dalam memproduksi produk yang dari produk pesaing. Strategi diferensiasi memungkinkan Toyota untuk menetapkan harga produk sesuai dengan keinginannya sendiri karena produknya berbeda dari pesaing. Lalu strategi pertumbuhan intensif utama Toyota adalah penetrasi pasar. Strategi intensif ini mendukung pertumbuhan bisnis dengan menjangkau dan menarik lebih di pasar perusahaan saat ini. Untuk memenuhi strategi pertumbuhan intensif ini, Toyota memastikan bahwa ia menawarkan produk untuk setiap segmen pasar. Lalu ada strategi bersaing Toyota. Toyota menggunakan diferensiasi dan biaya rendah sebagai strategi generik untuk mencoba dan memperoleh keunggulan kompetitif atas pesaing di industri otomotif. Cakupan pasar yang digunakan Toyota adalah luas, yang mencakup hampir setiap jenis pelanggan yang ada di pasar untuk membeli mobil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Zulkarnain Aziz. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, target pasar Toyota. Target pasar PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor membidik target pasar yang sangat luas. Toyota menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Toyota memiliki berbagai variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi,
setiap tingkatan ekonomi sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi harga. Selanjutnya, analisis pemasaran Toyota. Menurut kami, PT Toyota Astra Motor telah menciptakan pasar yang lebih terarah dan lebih efektif dengan cara mengelompokkan segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan terbilang sangat menyeluruh. Dengan demikian, maka perusahaan akan semakin efektif, efisien, dan lebih fokus terhadap setiap segmen pasar. Target pasar yang dilakukan perusahaan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang. Perusahaan ini memberlakukan pola selektif segmen. Toyota sangat memperhatikan potensi penjualan dari produk-produknya. Untuk setiap segmen yang dibidik, untuk mencapai target tersebut, TAM juga menyediakan fasilitas dan berbagai macam kemudahan bagi konsumen. PT TAM menerapkan pola diferensiasi produk demi mempertahankan bahkan memperluas pasarnya. Toyota telah menanamkan pesan yang kuat bagi para konsumen. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya, langsung aja. Moderator. Ya, mungkin itu beberapa penjelasan dari kami terkait dengan perencanaan pemasaran dari perusahaan Toyota yang kami pilih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit mundur diri dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.